Sejak munculnya pandemi COVID-19, Komisi A DPRD DIY terus melakukan pemantauan penanganan COVID di daerah-daerah. Pada awal tahun 2021, Komisi A DPRD DIY melakukan pemantauan di Kapanewon, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Hari ini Komisi A akan melakukan kunjungan di Kapanewon, Kalibawang, dan kami bersama-sama dengan teman-teman Komisi A, Satpol PP dalam rangka monitoring pencegahan penanganan COVID di DIY, khususnya di Kecamatan Kalibawang, tapi juga sekaligus untuk memantau, memonitor kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana angin lesus, banjir, dan juga tanah longsor. Dan yang terakhir, kami juga mendengar ada kesiagaan untuk membantu mitigasi bencana Merapi, di mana dalam sejarah sebelumnya ketika Merapi erupsi, pengungsi dari Jawa Tengah masuk ke Kalibawang dan saya melihat sudah dipersiapkan. Maka kita lihat bareng-bareng. Oke, cuci tangan sudah, cek suhu sudah, boleh masuk. Kita lihat tempat duduknya sudah diatur demikian rupa, physical distancing, oke. Terima kasih dan merupakan satu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami bisa diraui bapak-bapak anggota dewan terhormat yang tentunya nanti kami tentu akan mendapatkan berbagai pencerahan, juga tentu arahan-arahan berkenaan bagaimana kami nantinya bisa melaksanakan dan juga menjadi penyemangat untuk kami tetap bisa bersama-sama masyarakat untuk menanggulangi COVID-19 agar segera berakhir. Kemudian yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kerahuan Bapak Ibu sekalian memilih Kalibawang sebagai tempat untuk silaturahmi berkenaan dengan bagaimana penanganan COVID di tempat kami. Ada hal yang kurang berkenan selama penerimaan, kami mohon maaf. Tentu tidak kami sengaja. Untuk selanjutnya kami melaporkan kepada Bapak Ketua Komisi A dan Bapak Ibu sekalian rombongan bahwa kami di tingkat Kapanewon sesuai dengan surat ataupun instruksi Bupati Kulon Progo membentuk Satgas COVID. Terus kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Kami bekerja secara teamwork dari unsur Puskesmas, kemudian Polsek, Koramil, semua lintas sektor kami libatkan, termasuk juga bapak-bapak lurah sampai tingkat kelurahan. Demikian juga untuk tingkat kelurahan, kami juga sudah ada Satgas Penanganan COVID ataupun relawan di tingkat kelurahan. Untuk saat ini berbagai kebijakan dari arahan pemerintah pusat maupun Marsudalem serta Bupati sudah kami upayakan semaksimal mungkin untuk kami laksanakan. Jadi mulai proses kegiatan pencegahan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanganan kasus COVID. Nah, secara detail nanti data-data kami berapa warga kami yang sudah terpapar dan sejauh mana proses serta kegiatan kami nanti akan kami suwun Ibu Dokter untuk paparkan. Kemudian juga hal-hal berkenaan dengan persiapan yang saat ini sedang ramai didiskusikan adalah persiapan untuk vaksinasi Bapak. Jadi kami sudah rapatkan di sini dengan berbagai stakeholder, tim untuk persiapan vaksinasi bagi nakes dan juga masyarakat agar nanti bisa berjalan dengan baik kebijakan dari Pak Pemerintah Pusat. Demikian sekilas sebagai ucapan selamat datang dan sekilas laporan. Untuk selanjutnya kami mohon pangandikan dulu dari Bapak Ketua Komisi A, Odal Kawula aturaken sumangga katur. Matur nuwun, ini kami sowan ke Kalibawang bersama teman-teman Satpol PP. Jadi ada dari Komisi A, saya kenalin dulu, ada Bu Retno Sudianti, beliau sekretaris komisi. Kemudian beliau dari Partai Gerindra.
Kemudian ada Bu Siti Nurjana, beliau dari Partai Amanat Nasional. Ada Pak Bambang Setio Martono dari PDI Perjuangan. Dan ada Mas Edi, ini dari Satpol PP, yang sekaligus nanti kami mohon waktu singkat saja. Pak Edi nanti menceritakan bagaimana persiapan Ingup, ya, instruksi gubernur terkait dengan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Jadi bukan PSBB, di media-media nulisnya PSBB, tapi ini bukan PSBB. Kemudian kami juga ditemani sama teman-teman media, teman wartawan juga hadir di tengah-tengah kita. Ini teman-teman yang biasa meliput di DPRD, kita ajak jalan-jalan lah, biar tidak hanya ngelihat Malioboro tok. Bapak Ibu yang kami hormati, kita di sini sowan untuk beberapa hal. Jadi selain juga urusan COVID, kami juga ingin tahu situasi terakhir setelah hujan lebat ini. Apakah ada permasalahan terkait dengan longsor atau banjir di sini atau tanah ambles atau apa gitu. Kebetulan kan Komisi A ini mitranya sama BPBD, sehingga kami bisa merekam sekaligus selain COVID juga hal lain yang menjadi potensi bencana alam di Kalibawang ini. Ini situasi menjadi agak rumit karena pada saat yang sama status Merapi waspada dan batu-batunya mulai agak serius ini. Ya kami pun juga ingin tahu nanti bagaimana kesiapan di Kalibawang ini. Ya mudah-mudahan pengungsinya tidak sampai di sini, tapi pengalaman 2010 pengungsi dari Magelang ke sini. Ya, dari 2010 saya ke sini, waktu itu nganter ambulannya Bu Repka Ciptaning waktu itu bersama tim relawan pada masa itu pengungsinya bukan dari Kulon Progo tapi dari Magelang sana. Jadi ini nanti kita pengen tahu juga Pak Camat situasi di sini setelah hujan lebat beberapa hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan protokol kami minta maaf, jadi pertemuannya maksimum 60 menit. Sehingga kami juga harus berbagi waktu. Tapi ini bersyukur karena ruangannya terbuka dan kami apresiasi. Terima kasih banget Pak Panewu, Pak Camat dan gugus tugas Kecamatan Kalibawang, luar biasa. Jadi saya tadi datang dipandu cuci tangan dulu, kemudian ada pengecekan suhu, masuk ke dalam ruangan, sehingga kami pun juga percaya diri masuk ke ruangan ini karena sudah diatur physical distancingnya, sudah dipersiapkan dengan sangat baik, sehingga menurut saya ini contoh yang baik bagi aparatur di tingkat pedesaan di wilayah yang lain tentang bagaimana penegakan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, di DIY ini total ada 13.967 yang konfirmasi, yang statusnya positif. Di antara 13.967 itu, ya, ada 301 yang meninggal confirm, meninggal karena COVID. Dan ini angka yang cukup besar untuk ukuran 9 bulan dalam proses sejak bulan Maret. Nah, yang jadi persoalan adalah tempat tidur kritikal, tempat tidur yang menyediakan ventilator dari 76 yang tersedia, sisanya 19, tapi ini fluktuatif. Setiap jam ini bisa keluar masuk, bisa meninggal keluar, bisa sudah negatif keluar, tapi yang positif juga masuk, sehingga ini dinamis. Tapi angka 19 berbanding 76 itu sudah tidak ideal. Kemudian untuk tempat tidur non kritikal, dari ketersediaan 641 yang telah digunakan 595, sisanya ada 46. Artinya kalau melihat bednya yang tersisanya 46 per kemarin dan 19 per kemarin itu yang kritikal, ini angka yang apa istilah ibu dokter ya, levelnya ini derawasi bisa. Jadi apa? Kalau kenaikan ini kita tidak bisa tekan dalam waktu dekat, nanti yang akan terjadi adalah laju pasien positif ini lebih cepat daripada laju sistem kesehatan. Dan kalau sampai
laju sistem kesehatan itu lebih tinggi daripada sistem kesehatannya, ini kolab. Maka tadi dalam jumpa pers tadi siang kami sampaikan, kami tidak hanya mengajak masyarakat tapi sudah nyuwun tulung. Ya. Komisi A memohon pada masyarakat untuk sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan dalam situasi apapun. Karena bednya terbatas dan nggak bisa nambah dalam waktu cepat. Tenaga medisnya juga terbatas. Istri saya dokter, Bu, jadi saya bisa ngerasakan kalau pulang dari Sarjito itu harus sterilisasi dulu baru nyekel anak ini. Kira-kira jadi prosesnya agak ya, harus dibantu kira-kira. Sehingga Kalibawang kita harapkan kemudian menjadi percontohan di masa yang akan datang terkait dengan bagaimana mitigasi bencana ini, baik COVID maupun non-COVID ya, karena juga nggak boleh kelupaan Pak Panewu, Pak Camat, tentang potensi bencana alam longsor maupun angin lesus, hujan lebat dan lain-lainnya ini juga harus menjadi atensi kita. Dan kita di satu sisi juga tenaganya terbatas, pemikirannya terbatas, tetapi dihadapkan pada masalah yang nggak rampung-rampung. Tentang vaksin, pada prinsipnya Komisi A memberikan dukungan penuh pada Pak Presiden Jokowi dan pemerintah tentu saja. Kita menunggu karena Badan POM juga belum menerbitkan rekomendasinya. Harapan kita segera bisa terpenuhi berbagai persyaratannya sehingga vaksinasi bisa segera dilakukan. Tapi sekali lagi, vaksin itu tidak cukup, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi nggak boleh kemudian meskipun sudah vaksin, wong Jawa nyebutnya bagusi gitu ya, kemudian sebar vaksin terus tidak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, ya nggak bisa. Jadi harus tetap menjalankan disiplin kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan gugus tugas COVID, kami justru ingin tahu ini. Kalau tentang data, nanti barangkali kita mohon trennya saja. Dalam 1 bulan terakhir, trennya bagaimana, kenaikannya seperti apa. Kalau di provinsi itu kelihatan sekali. Di 1 Januari itu, pasien positif itu kira-kira di angka, kemarin saya catat ya, di 1 Januari, sebentar, ini harus angkanya biar persis. Di 1 Desember kasus positif itu 6.073, 1 Desember. Tanggal 7 Desember naik menjadi 13.967. Kenaikannya di atas 100%. Kalau ini terus berlangsung tren ini, kenaikan di atas 100% ini naik, khawatir saya di bulan Februari sistem kesehatannya tidak akan sanggup melayani. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ingup tentang pembatasan ya, pengetatan secara terbatas. Kegiatan masyarakat ini betul-betul dilaksanakan di semua level. Maka rekomendasi kami ke Pemda DIY maupun Pemda Kabupaten Kota ada 3 yang pokok tadi. Yang pertama adalah setelah ingup dilaksanakan per tanggal 11 besok, dukung anggarannya. Tambahi anggaran untuk gugus tugas di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat dukuh, di tingkat kampung, di tingkat kecamatan. Karena kalau tidak, ya mohon maaf, ini data desa kan sedang proses jalan ini. Kira-kira baru 2 minggu kan ya belum bisa dicake ya Pak Camatnya. Kan belum bisa, jangan sampai kemudian nanti ingupnya ini menjadi kurang mantep karena dukungan anggarannya kurang. Nanti mohon Pak Camat memberikan informasi secara jujur saja, sehingga bisa kami rekam dengan baik. Ini Pol PP juga datang menjadi bagian dari diskusi kita, termasuk dukungan untuk TNI dan Polri. Yang kedua, yang juga penting adalah tadi kami sampaikan dalam pertemuan dengan teman-teman media tadi pagi, dukungan pangan, ya, penyediaan pangan oleh Pemda bagi kasus positif yang karantina mandiri.
Mengapa? Karena selama 14 hari di rumah melakukan karantina mandiri, banyak di antara mereka yang kehilangan pendapatan, sehingga memerlukan jaminan dari Pemda bahwa siapapun yang positif dan karantina mandiri di rumah mendapatkan fasilitasi bantuan ya makan dari pemerintah dengan baik. Teknisnya nanti kita diskusikan akan seperti apa. Tapi kalau melihat datanya, mestinya ini kan sangat lengkap. Karena kalau saya kemarin beberapa kali swab dan rapid itu, sak fotokopi KTP ini diserahkan, Bu. KTP-nya diminta, ditunjukkan, kemudian fotokopinya diminta, alamatnya dicatat. Sehingga relatif data 13.000 orang itu pasti tercatat de jure. De jure itu artinya sesuai KTP-nya. Perkara tinggalnya tempat lain, kadang-kadang ada juga yang ber-KTP Jogja tapi dia usaha di Jakarta ya ada ya, tapi intinya data itu ada. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami mohon bantuannya adalah pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh aliran kepercayaan ya, tokoh-tokoh masyarakat di semua tingkatan dalam rangka edukasi. Desainnya sudah. Kalau saya melihat dari skemanya gugus tugas di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan, pelibatan tokoh-tokoh agama ini sudah. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya. Ini yang saya kira di Ingub yang baru, yang barusan diterbitkan oleh Pak Gubernur ini, belum secara detail mengatur itu. Bagaimana mekanismenya, siapa yang di depan menjadi juru penyuluh, bagaimana mekanisme penyuluhannya ini belum. Maka kami minta izin untuk waktu 5-10 menit, Pak Edi monggo bagaimana penegakan Ingub terkait dengan pengetatan secara terbatas ini. Dan harapan kita, saya lagi, Kalibawang mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi yang lain. Karena kalau di pedesaan ini keuntungannya adalah tokoh masyarakatnya lebih banyak didengar. Berbeda dengan di kota Jogja misalnya. Di kota Jogja ini lurahnya ASN, yang jam 4 dia kundur, bisa rumahnya Bantul, bisa rumahnya Kulon Progo gitu ya. Kalau di sini yang ASN kan hanya Pak Panewu. Tapi kalau di sana kan mesti dalamnya ning kono, sehingga relatif hubungan dengan masyarakat itu 24 jam. Tapi kalau yang di kota tidak. Jadi di kota ASN-nya ini ya jam kerja ya kundur. Ya kalau dilalah pas tinggal di situ ya bagus, tapi kalau dilalah perangkat kelurahan itu kan hanya 5 orang maksimum. Ini bisa-bisa 5-5-nya orang bukan situ ya terjadi, Pak. Ya. Makanya untuk di sini keuntungannya itu. Kemudian kami matur nuwun untuk Babinsa dan Babin Kamtibmas yang 9 bulan ya, tanpa lelah terus menjagain masyarakat agar tidak terpapar COVID. Monggo Pak Edi singkat saja. Penegakan protokol kesehatan ini itu Satpol PP dibantu dengan TNI Polri, juga dengan Pomal, itu sejumlah 100 orang dengan kegiatan untuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah supervisi, itu menjadi 2 regu. Supervisi ini nanti bergeraknya di hotel-hotel, di kafe, di rumah makan. Sedangkan untuk yang non-justisi ini bergerak di perbatasan-perbatasan atau di jalan yang mereka dianggap rawan kaitannya dengan protokol kesehatan pemakaian masker gitu. Sedangkan yang satunya itu adalah patroli kaitannya dengan Ingub 1 2021, jam tutup supermarket, kafe atau restoran itu adalah jam 7. Jadi kami bergerak keliling di beberapa tempat, pokoknya jam 7 semua itu harus tutup. Jadi itulah pergerakan-pergerakan yang kami nanti akan lakukan
yang sudah kita susun kemarin ini. Namun untuk pematangan itu di kegiatan ini jam 2 di kantor itu mengundang berbagai instansi untuk pergerakan-pergerakan yang nantinya dipakai tanggal 11 sampai 25 Januari ini. Itu untuk bagaimana teknisnya lebih baik daripada yang kita ungkapkan ini, itu dimatangkan pada jam 2 ini di kantor. Maka dari itu Kasat kami memohonkan izin memimpin rapat yang ada di kantor, sedangkan untuk yang di sini untuk itu diwakilkan kepada saya. Itu saya rasa itu Bapak yang bisa kami sampaikan secara singkat. Terima kasih. Pak Edi nanti mohon disampaikan ke Pak Kasat dan yang penting ke Pak Sekda untuk dukungan anggarannya. Siap. Mengapa jumlah Satlinmas kita di DIY ini besar, cukup untuk jadi caleg DPR RI. Jumlahnya ada 13.383 orang. Nah, yang ini bisa membantu Pak Panewu, bisa membantu Bu Kepala Puskesmas, juga Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek. Paling tidak untuk 3 hal lah. Deteksi dini. Jadi kalau ada kerumunan, Hansipe moto dikirim nenggone Pak Kapolsek. Begitu ada yang membuat kerumunan, sudah pakai undang-undang karantina kesehatan aja, nggak usah pakai mediasi Pak, model-model kayak gini. Ditangkap, diproses hukum. Misalnya begitu. Ini saya kira penting. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya secara khusus monggo Mas Hifni, ini beliau dari Kulon Progo. Ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah ini pada hari Jumat ini kita jadi dari kantor langsung meluncur ke Kapanewon Kalibawang. Ini termasuk yang perbatasan dengan Jawa Tengah. Kira lebih berapa kilo Pak sampai Jawa Tengah ini ke utara? 2 kilo ini sudah Magelang ya, sudah Magelang ya. Ini termasuk wilayah paling utara, tepatnya di Desa Banjaroyo nih. Di Desa Banjaroyo. Kalibawang ini cukup luas tapi hanya 4 desa Pak. Cukup luas wilayahnya Kapanewon Kalibawang ini tapi hanya 4 desa. Dan di sini mungkin saya moderator Pak ya. Mungkin saya moderator di sini. Kita ingin lebih dalam berdiskusi. Mungkin kita mulai dari Bu Kepala Puskesmas. Kami terdiri dari masing-masing desa ini ada 19 pedukuhan ya. Kemudian ini KK-nya. Kami ada 31.000 jiwa dengan KK 9.000-an dan luas wilayah memang cukup besar 52,96 km persegi. Dan ini adalah enggak terlalu jelas ya. Daerah wilayah Kalibawang ini adalah berbukit dan bergunung 65%. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ya ada di daerah datar. Ini yang datar cuma 15% termasuk kita ini. Ya. Kalau nanti Bapak keluar sedikit sudah masuk ke gunung-gunung. 7 September itu kami lakukan banyak kegiatan, operasi masker di pasar, penyuluhan di kelurahan, di pedukuhan seperti itu. Kemudian mulai muncul ini 2 kasus tanggal 5 dan tanggal 7 dan tanggal 11 itu perawat rumah sakit RSUD Sleman yang rumahnya di Kalibawang. Tertularnya di Sleman pulang ke Kalibawang. Ya. Beruntungnya tidak ada penularan di keluarga. Kemudian ini juga pasien di RSUP Dr. Sarjito, di pasien jantung. Ternyata positif. Kemudian ini di Banjar Asri. Nah, rasanya di sini ini sudah, ini kayaknya kita bisa berhenti lah di sini, aman. Tapi di lapangan kita tidak berhenti untuk pencegahan ya. Kemudian tren meningkat di sini. Mulai ini September, Oktober, nah November pertengahan ada 1. Kayaknya naiknya mulai dengan pasti. Ketika di 30 November ini itu satu desa yang di sini ini ada 3 desa, 1 desa yang Banjaroyo itu belum ada kasus, tapi ini kasus pertamanya.
Setelah itu ini hampir semuanya kasus desa Banjaroyo. Jadi di sini terjadi badai lah di Banjaroyo yang tadinya sepertinya tenang-tenang, nggak ada kasus. Wah, hebat ya Banjaroyo, nggak ada kasus, lainnya pernah punya kasus. Ya, ada satu kasus kematian pada 18 Desember 2020, itu pun di Banjaroyo. Nah, ini ya, ini di awal-awal ya, ini di masing-masing desa. Banjaroyo ada, Banjararom ada 12 kasus, Banjarasri ada 3, Banjar ada 10, dan Banjaroyo munculnya belakangan tapi sampai saat ini ada 30 kasus. Kemudian klaster keluarga juga muncul belakangan, ini ada 2 di Banjararom, Banjarasri tidak ada, Banjarharjo ada 2, dan Banjaroyo ada 5. Ya. Dari wawancara dengan salah satu klaster keluarga, gimana sih kok bisa tertular satu keluarga ya? Kalau di rumah itu rasanya aman itu, gitu. Meskipun sudah pulang dari tempat kerja rasanya sudah aman, langsung peluk-peluk, cium-cium keluarga gitu ya. Tapi ternyata malah, nah, atau mungkin memang sudah berubah juga ya, ada mutasi juga ya. Karena yang kemarin, yang awal-awal itu tidak ada penularan. Sepertinya penularan ini memang terjadi dengan cepat di keluarga-keluarga. Nah, kalau episentrumnya BPBD kan gempa bumi di mana, udah tahu episentrumnya. Kalau ini kami mencari di mana sih pusatnya ini sampai Banjaroyo bisa terjadi begitu banyak kasus. Ternyata, nah, ada satu kasus di Pranan, ini kerjaannya apa? Oh, kulaan. Ini yang meninggal, kasus meninggalnya di RSUD Muntilan. Oh, kok COVID? Nah, kerjanya apa? Oh, dia kulaan di pasar Jagalan. Dia membawa dagangannya pulang, kemudian dibeli tetangga. Ini satu rumah kena semua, suami, anak, cucu. Kemudian ada kasus lagi di Beji. Ini, maksudnya ini di sekitar pasar. Pasar ini pasar perbatasan antara Kalibawang dengan Magelang ya, pasar perbatasan. Ini adalah daerah-daerah di sekitar pasar. Pasar Jagalan ini juga ada di daerah Beji ini, masuk satu wilayah. Ada satu kasus, oh sakit lagi, kerjaannya apa? Oh jualan di pasar Jagalan, ternyata dia bakul gitu ya. Kemudian ada satu kasus lagi pembeli. Nah ini karena nulari salah satu bidan kami, yang ternyata anaknya, sakitnya duluan ibu saya, ibunya kemana kemarin? Ke pasar. Nah, jadi ke pasar Jagalan lagi. Ada satu kasus lagi Potronalan. Nah, ternyata dia juga kulaannya di pasar, dia jual lagi di rumah, jadi tetangganya datang ke rumah. Ini nulari ibunya, nulari anaknya, nulari suaminya, jadi satu rumah kena semua. Kemudian tanggal 20, karena melihat yang terjadi di masyarakat ini, kami melakukan screening di puskesmas, di pasar itu dengan melakukan rapid antibody. Ternyata ya memang 80% pedagang itu berasal dari Jawa Tengah. Dan dari hasil screening rapid antibody 342 pedagang ini ada 34 yang reaktif, yang positif. Akhirnya setelah di swab yang positif ada 8, yang negatif ada 6. Yang positif ini yang 2 dari Kalibawang, yang 6 dari luar Kalibawang, Magelang. Yang negatif ada 6, yang tidak mau di swab itu ada 2. Jadi sudah dijadwalkan di luar puskesmas. Jadi kami berkomunikasi dengan puskesmas, mereka yang di luar Kalibawang kami kirim, kami kasih rujukan untuk ke puskesmas masing-masing supaya di swab. Yang tidak mau di swab ada 2 di Borobudur. Saya nggak mau di swab, saya mau isolasi mandiri aja gitu. Kemudian yang tidak, laporannya ada 16. Maksudnya mungkin mereka tidak ke puskesmas atau puskesmas cari tapi tidak ketemu seperti itu. Kemudian kami Satgas mengusulkan untuk bagaimana kalau pasar ditutup dulu untuk dilakukan dekontaminasi. Jadi ini kegiatan kami waktu tanggal 23 dan 24 Desember di pasar kami lakukan screening. Ya, kami dari puskesmas ada 4 tim waktu itu karena memang banyak, dan 2 hari. Yang hari kedua 2 tim itu untuk menyisir mereka yang belum di rapid pada hari sebelumnya, karena mereka lihat kami datang ada yang lari,
sudah buka dia datang langsung tutup lari, tidak mau takut ya. Dan memang sulit juga ya, ketika hari kedua kami lakukan screening lagi, ternyata yang hari sebelumnya rapidnya reaktif, mereka jualan. Sulit. Mungkin beda kebijakan juga antara Jawa Tengah dengan DIY, jadi nggak apa-apa jualan. Gitu ya. Ya mungkin nanti bisa menjadi komunikasi antara ke DIY dengan Jawa Tengah ya, karena ternyata memang menyumbang COVID juga untuk Kulon Progo. Ini upaya yang telah dilakukan Satgas Kapanewon, pencegahan, ini Pak Panewon juga ikut siaran keliling ini, siaran keliling, penyuluhan sosialisasi di kelurahan, di pedukuhan. Ini adalah pedukuhan yang ribut karena ada pendatang dari Tangerang, kok ditaruh di tempat saya, kan rumahnya di dusun sebelah gitu ya. Ya kemudian Pak Panewon saya datang untuk melakukan memberikan penjelasan, sosialisasi juga tentang COVID. Kemudian operasi-operasi di pasar, saya kira banyak tempat juga melakukan hal yang sama. Operasi pelaksanaan protokol kesehatan di rumah makan, di warung, toko, perkantoran, sekolah, gitu ya. Ini di gereja Promasan, karena akan dimulainya peribadatan secara offline. Kemudian ini di sebuah sekolah yang waktu itu kami dari pasar, melewati sebuah sekolah kok cukup ramai ya, ternyata mau ada pembagian rapot. Ya ini Pak Dan Ramil dan beberapa TNI hadir juga sehingga kemudian bisa diatur untuk protokol. Kami juga melakukan pembubaran kerumunan karena ada tempat wisata baru di Klangon, Gerbang Samudra Raksa. Ya ini Pak Panewon dan ada Pak Polisi, Pak Tentara di sini sampai jam 11 malam ya Pak. Munggoni, jangan ada kerumunan. Katanya kemarin lampunya dimatiin biar nggak ada foto-foto. Ya, dipasang seng juga ya, ditutup. Oke. Ini tadi pencegahan, ini adalah penanganan, jadi penjemputan dan pengantaran pelaksanaan swab. Jadi di awal-awal pandemi itu kan puskesmas belum bisa melakukan swab, jadi kami mengantar untuk di swab di rumah sakit. Kemudian ini yang kasus waktu itu belum swab juga, yang reaktif itu dibawa ke rumah singgah. Ini ketika sudah melakukan swab sendiri kami lakukan, spesimennya dikirim ke BPVET. Kemudian ini juga karena sekarang rumah singgah Kerate itu sudah tidak disewa oleh Pemda, maka isolasi mandiri bagi yang sehat, yang tidak ada gejala dan bergejala ringan itu dilakukan di rumah, cuman masih ada keluhan-keluhan sehingga puskesmas juga melakukan penanganan atau pengobatan di rumah. Dan ini ketika penutupan pasar selama 3 hari, tanggal 1, 2, dan 3 Januari. Kemudian ini dekontaminasi pasar. Kami juga pemakaman juga sudah melakukan, sebenarnya hal yang tidak diharapkan ya, tapi yang meninggal kemarin karena memang juga punya komorbid, jadi dia punya penyakit diabetes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu terima kasih sekali atas perhatiannya, mungkin bisa juga untuk nanti menjadi bahan diskusi. Terima kasih. Adalah tadi karantina Pak, tapi juga menyinggung solusi. Jadi bantuan untuk karantina ini memang menjadi persoalan. Warga kami yang diisolasi, yang di karantina ini di awal-awal itu kan kami bertahan mulai dari bulan Maret hingga September itu nihil. Kami tidak ada kasus COVID. Tapi begitu Oktober mulai masalah muncul. Dilalui pun mereka ulang-ulang sekitar November, Desember stok, untungnya aja stok dari Dinsos masih ada. Sehingga kami upayakan dari Satgas setiap keluarga yang dikarantina atau menunggu hasil swab keluar, karena cukup lama waktu itu, kami upayakan dari sana Pak. Tetapi stok dari Dinsos Kulon Progo kan terbatas, karena kasus Kulon Progo waktu itu cukup banyak izin ya Pak. Kecamatan terutama Pengasih Sendolo dan sebagainya. Sehingga kami dari awal ketika reschedule APBDes, kami siapkan anggaran backup dari dana desa Bapak, sesuai dengan arahan Kementerian Desa. Tetapi juga itu pun tidak cukup. Di akhir-akhir Desember terutama Banjarnegara yang ada kasus, ya dengan terpaksa kami gotong royong Bapak. Dalam 1 minggu terakhir itu dana desa sudah stop, sudah habis,
Ya akhirnya kami gotong royong pemberdayaan warga untuk urunan terhadap warga kita yang sedang dikarantina. Berapapun nilainya kami upayakan untuk memberdayakan masyarakat peduli sesama terhadap tetangganya. Ini untuk yang karantina, Bapak. Sehingga memang ke depan kami berharap untuk mungkin ada pos dari provinsi, Pak. Karena waktu kami matur ke Pak Kepala Dinas ini provinsi nggih sampun telas ngaten. Tapi untuk anggaran baru yang 62 miliar BTT itu belum kepake. Nah, kan, mungkin itu Pak Nji. Jadi kan per 1 Januari itu kan anggaran baru nih. Nah, anggaran baru yang kita sepakati sama PBD kemarin itu ada 62 miliar untuk belanja tidak terduga yang bisa dimanfaatkan selama statusnya darurat kayak sekarang ini. Tinggal nanti bagaimana Dinsos ya koordinasi dengan Dinsos masing-masing kabupaten kota menghitung. Nanti kita tanya Bu Dokter dan teman-temannya. Kalau dalam waktu 14 hari satu orang itu ya tanya ahli gizinya kebutuhan berasnya berapa toh. Kemudian sayur mayur lauknya berapa toh. Dan kan tidak mungkin minta yang pasien positif ini masak kan nggak mungkin. Maka sangat mungkin dibuat dapur umum di setiap pedesaan kan begitu. Yang memang tugasnya mendeliver, mengirim, makan siap saji, ya siap dinikmati untuk masing-masing keluarga. Nah, teknologi mengirimnya harus aman. Karena kami pun kemarin di Mandiri Jeron ada 14 ya yang kita bantu sembako, kami juga nggak berani karena protokolnya kami tidak pakai APD. Sehingga kami hanya titipkan melalui RT RW setempat. Nanti RT RW yang bersama gugus tugas kampung, kalau di kota namanya kampung tangguh bencana itu, yang kemudian mendorong bantuan itu ke warga. Tapi saya kira dari sisi mekanisme Pak Edi nanti ini penting Pak. Karena penyediaan konsumsi untuk 13.000 orang ini sebetulnya tidak makan dana banyak. Ya, tidak makan dana banyak, cukup sebetulnya dari sisi keuangan. Gitu ya. Oke, monggo Pak. Ya, siap, masih Pak. Jadi untuk masalah bantuan akomodasi untuk warga kami yang sedang karantina atau isolasi mandiri. Kemudian tadi Bapak juga menanyakan bagaimana keterlibatan tokoh agama, Pak. Kami dari awal sudah melibatkan seluruh tokoh agama, lintas, untuk sosialisasi di awal, kemudian juga ketika kami ada adaptasi kebiasaan baru, kami undang ke sini. Juga turun ke tempat-tempat ibadah untuk memastikan kesiapan, sehingga kami betul-betul tidak ada persoalan, tidak ada klaster di tempat ibadah di Kalibawang ini, termasuk pembukaan untuk tempat ibadah gereja, karena kami juga punya gereja besar di Banjar Asri dan di Permasan. Ini baru dimulai peribadatan itu sekitar bulan Oktober. Sebelumnya tidak ada, semuanya listening, dan kami terlibat langsung ketika penyiapan itu. Dan satu hal yang perlu diketahui mungkin menarik, kami sudah berkomitmen dengan Romo dan Kepala KUA, Kepala Naib. Ini setiap pernikahan di luar warga kami yang dapatnya adalah warga di luar Yogyakarta, ini wajib rapid test, wajib rapid test maupun rapid antigen yang terakhir ini. Terkait menikah, kalau tidak mau ngirim ke kami, otomatis ya mohon maaf tidak jadi nikah. Jadi Pak Hibni besok kalau mau menikah di Kalibawang siapkan swab. Oh, siap. Plus tamunya Pak. Tamunya semua. Ini bisa ya. Saya kira karena yang belum menikah di sini hanya Pak Hibni. Nah, kalau yang lain mungkin nambah lagi bukan. Itu contoh Pak. Jadi kami sudah komitmen Pak. Tamu-tamu yang PP, kami konsisten dengan Perbu 44/2020 sebagai turunan instruksi gubernur Pak. Itu sudah kami, termasuk untuk kegiatan kesenian, sosial budaya apapun, kami belum bisa mengizinkan sesuai instruksi Pak. Ini tambahan tadi operasi justisi kita resminya gabungan 10 kali minimal Pak. Dan terus terang kami dibantu dari BTT tahun 2020 itu untuk 1 bulan kami diberi untuk uang makan itu 3.500.000, sekali makan 25.000, untuk sekali operasi minimal 10 orang, tapi prakteknya kami lebih ya Pak, 15 sampai 20, sehingga ya
nanti diatur kami di lapangan. Kemudian dibantu untuk BBM 1,5. Selama ini ya itu masih sangat terbatas. Kami dibantu dari BPDB Kabupaten Kulon Progo dari pos dana BPT. Nah, harapan kami nanti dari mungkin provinsi barangkali ada semacam ini, tentu kami matur nuwun sangat Pak. Karena memang semakin ke sini kami ini makin berat tantangannya. Terus terang untuk sampai ke level 10 kali aja itu hanya yang resminya saja, yang tidak resmi lebih dari itu. Bahkan Polresnya setiap hari, apalagi kalau ada kerumunan kemarin menjelang tahun baru, pernikahan kami setiap hari itu melakukan sidang Pak. Jadi kalau ada orang mau nikah kami sidangkan dulu kedua orang tua dan calon pengantin wajib datang. Untuk kami membuat komitmen perjanjian bersama sehingga nanti tidak ada pelanggaran pada saat acara berlangsung di rumah yang bersangkutan. Ini kemudian tadi juga menanyakan tentang kesiapan Merapi. Kami sudah menyiapkan komplek Tapanewon kami untuk pengungsian, satu. Yang kedua, Balai Desa Banjarharjo, Bapak. Yang ketiga adalah Banjar Arum. Itu ada satu sekolah dasar yang kami siapkan nanti untuk mempersiapkan apabila sewaktu-waktu Merapi terjadi pengungsian oleh warga sedulur-sedulur kami dari Sleman, dari Magelang, dan sekitarnya. Kami sudah rapatkan dengan Pak Lurah, KSB, Kampung Siap Bencana. Kami punya 2 di Banjaroyo dan di Banjar Arum, dan semuanya sudah ready untuk sewaktu-waktu terjadi seperti ini Pak. Kami sudah lakukan simulasi berkenaan dengan hal ini dan itu sudah kita lakukan di awal Desember 2020. Ya. Ini untuk kesiapan Merapi. Ini sudah siap Pak, termasuk nanti untuk yang ibu menyusui, ibu hamil kami taruh di rumah dinas kami. Kemudian bapak-bapak ada di sebelah timur, juga ruangan sebelah belakang. Puskesmas satu lagi 4. Ya. Puskesmas kemudian Bu Dokter juga menawarkan ada satu gedung baru yang belum dipakai untuk rawat inap. Rencananya juga Bu Dokter apabila terjadi evakuasi atau evakuasi juga menyediakan. Itu kesiapan kami terkait dengan Merapi. Yang kami lakukan. Terus tadi Bapak juga menanyakan kejadian alam terkait dengan pasca hujan. Terima kasih Pak, alhamdulillah aman. Tetapi pada tanggal 15 warga kami di Pedukuhan Kempong, kemudian Semawung, Semagung, dan Potronalan, ini ada 12 warga kami yang rumahnya tertimpa pohon. Karena terjadi angin kurang lebih 15 menit Pak, tetapi besar ya? Bukan banyak pohon-pohon, kemudian pohonnya ini kebetulan pohon pete yang sedang ngedeng-ngedeng mapok sama durian. Itu dereng tua nom-nom. Nah ini sudah kita upayakan bantuan dari Basnas dan BPDB dan juga dari Kesra sudah tertangani dengan baik. Terus kejadian terakhir adalah kemarin sore tanggal 7 itu menimpa satu rumah di Pajaan Ngasem dan saat ini Pak Bupati sedang meninjau dan memberikan bantuan. Kami mohon maaf dengan segala keterbatasan ini dan dengan tindak lanjut berbagai dukungan terhadap program baik gugus tugas Merapi maupun penanganan COVID dan juga longsor tadi, angin Desus tadi. Pak Edi mohon saya dibantu nanti untuk dikomunikasikan dengan Pak Kasat agar di gugus tugas ada pemikiran tadi pertama soal bagaimana dukungan terhadap pangan bagi warga positif yang karantina mandiri. Jadi organisasi yang boleh ngerembuk itu adalah gugus tugas. Soal nanti pelaksananya dinsos dan lain itu teknis, tapi gugus tugas harus mengambil pemikiran bahwa untuk mendukung agar semuanya ini aman, nyaman saja. Ya, gotong royongnya sudah bagus, tapi kan juga tidak bisa terus-menerus. Harus ada tanggung jawab itu diambil alih oleh Pemda. Nah kemudian gotong royong masyarakat ini supporting, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan persediaan masker dan lain-lain.
monggo nanti dengan BPBD kota Pak, kabupaten. Tapi kalau memang nanti perlukan tambahan, ya dari provinsi akan menyiapkan. Nanti monggo kontak Mas Hifni saja. Kalau misalnya memerlukan tambahan masker, misalnya untuk gugus tugas di Kecamatan Kalibawang, silahkan nanti di follow up aja Pak Heri dengan Mas Hifni. Kalau nggak gitu Mas Hifni nggak kesini lagi. Jadi itu cara agar kesini lagi ngeterke masker kira-kira gitu. Nanti biar kami rembukan dana pengadaannya. Dan yang terakhir, untuk Pol PP ini juga masukan bagi kita Pak terkait dengan pemberdayaan Satlinmas. Bagaimana peran Satlinmas dalam mendukung TNI Polri dan gugus tugas tadi. Terkait dengan berbanyak hal, teman-teman media, kita dapat contoh yang bagus hari ini. Best practice. Bagaimana kedisiplinan untuk pernikahan pun diatur dan masyarakatnya bisa memahami karena ada proses komunikasi dan mediasi. Ya, KUA-nya kooperatif, gerejanya kooperatif, hingga gugus tugasnya menjadi mudah di dalam mengerjakan banyak hal. Kemudian contoh yang lain tadi juga gotong royong, termasuk bahkan untuk persiapan Merapi pun yang Kalibawang ini jauh banget dari Merapi, gitu ya, sangat siap dari sisi ruangan, kapasitas dan macam-macam, dan ini menjadi penting. Sekali-kali Pol PP operasi ke sini Pak. Jadi Itu menizin ya Pak. Kalau dari Satpol PP sering melakukan operasi juga di perbatasan ya, Purworejo sama Kulon Progo itu sudah kami lakukan ya. Pak untuk itu. Saya minta ke Kulon Progo itu biar maskernya sampai Kalibawang Pak. Ya. Karena kemarin bulan Desember aja Pol PP membagikan 100.000 masker. Jadi setiap kali dikelilingi, didatangi Pol PP itu dapat oleh-oleh dari Pol PP. Jadi bukan soal operasinya, tapi yang penting oleh-olehnya itu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komisi A DPR DIY bersama dengan Satpol PP, di sini ada Pak Edi, silaturahmi kunjungan ke Kecamatan Kalibawang, ya, ke Kepanewon Kalibawang untuk melihat 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan di dalam pencegahan dan penanganan COVID ini, menindaklanjuti dari pelaksanaan instruksi gubernur yang barusan ditandatangani dan akan efektif dilaksanakan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari. Kemudian yang kedua, kita juga melihat kesiapsiagaan masyarakat di dalam menghadapi potensi bencana akibat hujan lebat, angin lesus, dan lain-lain. Dan yang ketiga, juga untuk melihat kesiapsiagaan di dalam membantu masyarakat seandainya nanti ada potensi bencana Merapi. Dan alhamdulillah dari pertemuan tadi kita dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil dan jajaran, kami berterima kasih atas kerja keras gugus tugas di Kepanewon Kalibawang ini yang terus-menerus mengajak masyarakat berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dalam rangka mencegah COVID. Nah, yang berikutnya kami tadi juga sudah berkomunikasi dengan BPBD di DIY. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan 3.000 masker yang insya Allah besok akan diserahkan di Kecamatan Kalibawang untuk mendukung edukasi bagi masyarakat ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan COVID ini, perlu koordinasi antara Jawa Tengah dan DIY. Jadi sebagaimana pernah terjadi di dalam perjalanan di Kalibawang ini, koordinasi dengan Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Magelang. Jadi Kabupaten Magelang yang Provinsi Jawa Tengah ini perlu ada sebuah kerjasama yang lebih baik lagi dalam penanganannya. Karena salah satu tempat yang menjadi atensi adalah Pasar Jagalan, yang ini didatangi tidak hanya oleh orang Jawa Tengah tapi juga orang Kulon Progo yang perlu penanganan bersama, sehingga di dalam penegakan protokol kesehatan ini kerjasama di perbatasan itu tidak hanya di Kalibawang saja tapi juga kerjasama di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, ya, Kabupaten Sleman, kemudian Sleman dengan Magelang, ya, kemudian Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sukoharjo. Jadi DIY ini punya perbatasan dengan 5 kabupaten di Jawa Tengah, maka mutlak dilakukan perbaikan, penyempurnaan kerjasama baik antar kabupaten perbatasan dengan provinsi perbatasan ini. Saya kira beberapa hal itu yang menjadi atensi kita, dan mari kita dukung pelaksanaan instruksi gubernur tadi dengan disiplin yang tinggi dalam rangka melawan COVID ini secara bersama-sama. Dan terkait dengan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, Komisi A memberikan dukungan itu, dan kita harapkan
adanya vaksinasi ini bisa segera membantu menyelesaikan pandemi COVID ini. Tapi tetap saja harus dengan protokol kesehatan yang sangat tinggi. Nah, dalam kesempatan ini mari kita beri kesempatan sejenak untuk Pak Panewu, Pak Camat, Pak Heri Darmawan untuk paring pangantikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami mendapat kunjungan kerja dari Ketua Komisi A beserta jajaran rombongan dari DPRD Provinsi DIY. Ini merupakan satu penghormatan dan kebahagiaan bagi kami. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas segala support, dukungan, dan juga bantuan yang diberikan kepada kami berkenaan dengan upaya-upaya kami untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat, instruksi ngarso dalem, terlebih dalam rangka persiapan penerapan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dalam waktu dekat. Tentu setelah kami menyampaikan berbagai masukan dan juga informasi berkenaan apa yang kami lakukan, kendala, persoalan di lapangan, dan juga tentu solusi dan arahan-arahan yang diberikan, kami mengaturkan terima kasih Bapak. Dan tadi kami diberikan amanah untuk mendistribusikan masker sejumlah 3.000 atas upaya dari Bapak-Bapak Dewan. Kami mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk kami tetap bisa semangat untuk mengawal, untuk bersama-sama bersinergi dengan stakeholder masyarakat khususnya untuk agar supaya COVID di tempat kami terkendali dan tidak ada lagi penularan ataupun klaster di masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemantauan Komisi A DPRD DIY, Kapanewon Kalibawang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dengan melakukan aturan-aturan untuk menghindari kerumunan, termasuk aturan hajatan pernikahan pun diatur. Semoga bisa ditiru oleh daerah lain.